Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Nama saya Yosua Apriando Sialagan dengan NIM B1B1220001. Saya dari program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya mau membahas terkait dengan adanya tugas pemerintahan nasional, yaitu mata kuliah pemerintahan nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Materi yang akan saya bahas, topiknya yaitu mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR. Pembahasan yang ada di topik ini ada 5. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, sejarah dan perkembangan MPR dari masa ke masa. Yang ketiga, kedudukan, wewenang, dan tugas MPR. 4, sidang alat kelengkapan MPR. Yang kelima, pengisian dan pemberhentian produk hukum MPR. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR adalah lembaga legislatif tertinggi di Indonesia yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi MPR ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia seperti mengubah konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden, serta melakukan fungsi-fungsi penting lainnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kan terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang dimaksud dengan DPR ini adalah anggota MPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan DPD ini terdiri dari perwakilan setiap provinsi di Indonesia. Pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR berkumpul setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta membahas isu-isu penting terkait perkembangan politik dan sosial negara. Yang pertama yaitu MPR yang sebelumnya adalah lembaga negara tertinggi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di era reformasi menjadi lembaga negara setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR dan DPD.
Yang kedua, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat diakhiri dan ahli ini dialihkan sebagai milik rakyat. MPR tidak lagi terlampau dominan dan menjadi alat legitimasi rejim sebagaimana di masa Orde Baru. Kedua, materinya yaitu sejarah dan perkembangan MPR dari masa ke masa. Sejarah MPR dimulai sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya pada MPR ini adalah ideologi Pancasila yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen atau sebelum amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Supomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, seluruh wakil golongan. Perkembangan MPR di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, itu terbentuk BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan MPR di Indonesia dari masa ke masa pada masa demokrasi liberal. Ya, dari tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, terbentuklah DPR yang menjadi legislatif. Presiden Soekarno juga membentuk Majelis Nasional untuk membahas garis besar haluan negara atau yang disingkat dengan GBHN. Lanjut pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini Presiden Soekarno membentuk MPRS atau disingkat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta yang beranggotakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, tani, dan pelajar. Pada masa Orde Baru, MPR ini seringkali dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Namun pada tahun 1983 terjadi perubahan konstitusi yang memberikan MPR wewenang untuk menetapkan garis besar haluan negara atau disingkat dengan GBHN. Lanjut pada masa reformasi, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, MPR
mengalami perubahan signifikan dalam hal perannya sebagai lembaga kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan. Pada tahun 2002, MPR diubah lagi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi MPR RI. Lanjut, poin yang ketiga yaitu mengenai kedudukan, wewenang, dan tugas MPR. Dalam kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini ada dua, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah perubahan amandemen. Pada sebelum amandemen, MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara tertinggi, menjadikan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di atas segala kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Bahkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem pemerintahan negara angka Romawi 111 dinyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada di tangan MPR. Jadi pada sebelum amandemen ini, kekuasaan tertinggi kedudukan MPR itu berada dalam posisi yang sangat tinggi. Jadi sebagai lembaga tertinggi negara, menjadikan kekuasaan MPR berada di atas segala kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita, yaitu Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan amandemen, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tetap dipertahankan keberadaannya dan diposisikan sebagai lembaga negara. Namun kedudukannya bukan lagi sebagai lembaga tertinggi supreme body, tetapi sebagai lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi setelah perubahan amandemen, MPR yang saat itu posisinya sangat tinggi berubah dan sekarang sudah dihapuskan. Jadi posisi MPR setelah perubahan amandemen itu sudah tidak tinggi kedudukannya. Lanjut, adapun juga wewenang dan tugas MPR. Yang pertama, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas kenegaraan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pembentukan dan penghapusan wilayah. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisi Yudisial. Yang kelima, melakukan pemilihan presiden atau wakil presiden. Yang keenam, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Hakim Agung, Kepala Kejaksaan, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan tugas kenegaraan. Poin yang keempat, pembahasannya yaitu sidang alat kelengkapan negara. Dalam sidang alat kelengkapan MPR ini memiliki beberapa jenis, diantaranya ada sidang pleno, sidang bamus, sidang balek, sidang banggar, sidang banwas, sidang BK. Pada sidang pleno, sidang ini yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota
DPR dan merupakan sidang tertinggi dalam MPR. Sidang pleno ini dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan tugas dan fungsi MPR. Yang kedua, ini ada sidang BAMUS. Sidang BAMUS ini adalah sidang yang dilakukan oleh Badan Musyawarah MPR. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan rekomendasi atau saran dan usulan yang akan dibawa ke sidang pleno MPR. Yang ketiga ini ada sidang balik. Sidang balik ini adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi MPR. Sidang ini bertujuan untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau anggota MPR. Yang keempat, ini ada sidang banggar. Sidang banggar ini adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran MPR. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan mengawasi pelaksanaan anggaran negara. Yang kelima ada sidang Banwas. Sidang Banwas ini adalah sidang yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas MPR. Pada sidang ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang MPR. Yang terakhir ini ada sidang BK. Pada sidang BK ini, sidang yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat, jadi Badan Kehormatan Rakyat. Jadi sidang ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kehormatan dan martabat anggota MPR, serta mengatur tata tertib sidang MPR. Lanjut, poin yang kelima pembahasannya mengenai pengisian dan pemberhentian produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengisian produk hukum MPR dilakukan dengan proses sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama pembahasan, yang kedua penetapan, yang ketiga pengumuman. Pembahasan. Pada pengisian produk hukum MPR, pembahasan dilakukan oleh Badan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mengambil masukan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Yang kedua itu pengisian produk hukum MPR dilakukan dengan proses penetapan. Pada proses penetapan ini, hasil pembahasan oleh Badan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat dijadikan bahan pembahasan di sidang pleno MPR. Keputusan atau rekomendasi ditetapkan melalui sidang pleno MPR dengan persetujuan mayoritas atau kebanyakan anggota MPR. Yang ketiga yaitu pengisian produk hukum MPR dilakukan dengan proses pengumuman. Pada proses pengumuman ini ditetapkan keputusan atau rekomendasi atau saran MPR diumumkan dan ditertibkan dalam berita negara atau media massa. Yang berikutnya, pemberhentian produk hukum MPR dilakukan dalam beberapa cara, antara lain yang pertama ada repeal atau pencabutan, yang kedua amandemen atau perubahan ketika kadaluarsa. Pada repeal atau pencabutan ini yang dimaksud adalah
pencabutan dilakukan melalui keputusan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persetujuan mayoritas anggota MPR dalam sidang pleno. Yang kedua, ini ada amandemen atau perubahan. Jadi pada masa perubahan ini dapat dilakukan melalui sidang pleno MPR dengan persetujuan mayoritas anggota MPR. Yang ketiga, ini ada kadaluarsa. Jadi pada pemerintahan produk hukum MPR dilakukan dalam kadaluarsa ini, produk hukum MPR dapat dinyatakan tidak berlaku. Jadi pada kadaluarsa ini tuh produk hukum itu dapat dinyatakan tidak berlaku karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dari hasil sekian pemaparan materi yang saya berikan, mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, sejarah dan perkembangan MPR dari masa ke masa, kedudukan wewenang dan tugas MPR, sidang alat kelengkapan MPR, serta pengisian dan pembentukan produk hukum MPR. Mungkin hanya sekian ya penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.